Selamat pagi saudara sekalian. Ya, kita bersyukur pada Tuhan kita sudah menjalani 1 tahun ini hampir selesai, tinggal beberapa waktu lagi dan kita akan masuk ke dalam tahun 2026. Mengucap syukur juga pada Tuhan ada pekerjaan Tuhan yang boleh dikerjakan di dalam MRI Pontianak ini, dan Gary Karawaci boleh berkesempatan untuk menaungi MRI Pontianak, maka saya dan beberapa hamba Tuhan dari Gary Karawaci boleh melayani. Dan bersyukur pada Tuhan saya juga melihat perkembangan dari gereja ini. Dan terutama kita juga sangat mengucap syukur ya. Saya dari Jakarta itu ketika mendapatkan kabar bahwa Natal kita sangat diberkati dengan jumlah yang sangat banyak orang, dan bahkan ada orang-orang yang tidak bisa hadir. Saya melihat adanya penyertaan Tuhan dan juga pimpinan Tuhan. Sudah bertahun-tahun MRI Pontianak mungkin tidak mengadakan acara sebesar itu, dan ada kekhawatiran juga mungkin dari panitia. Bisakah kita mengundang orang sebanyak ini? Tetapi ternyata ya Tuhan memberikan jawabannya dan Tuhan betul-betul menyertai. Maka mari kita sama-sama sambut tahun ke depan dalam pelayanan-pelayanan yang akan dipekerjakan, yang kita dipercayakan oleh Tuhan untuk kita sama-sama kerjakan. Nah saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita membuka dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita akan membacakan Injil Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14, kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya bacakan sekali lagi untuk kita semua. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita akan menyambut firman Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, kami sebagai umat-Mu bersyukur ya Tuhan boleh berkumpul sekali lagi di tempat ini di hari Sabat Tuhan. Tuhan, kami sama-sama berkumpul ingin mendengarkan suara-Mu, ingin mendengarkan isi hati-Mu disampaikan kepada kami. Tuhan, nyatakanlah firman-Mu ya Tuhan kepada kami, sehingga kedatangan kami yang hari Minggu ini tidaklah menjadi sia-sia. Tuhan, lembutkanlah hati kami, sehingga firman-Mu yang ditaburkan boleh masuk ke dalam hati kami dan tidak terbuang sia-sia. Tuhan, pimpinlah kami agar arah hati kami boleh terfokuskan, biar kiranya segala distraksi yang mungkin muncul boleh dihindarkan, sehingga kami boleh menunjukkan segala arah mata pandangan kami, segala fokus hati kami tertuju kepada firman-Mu yang akan Kau beritakan kepada kami. Pimpin setiap kami Tuhan, dan biarkan Engkau juga boleh pimpin hamba-Mu dalam menyampaikan segala kebenaran firman-Mu yang akan dibagikan kepada jemaat sekalian. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami minta berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam momen Desember tentu sangat wajar sekali dan sangat sering sekali kita akan mendengarkan berita-berita Natal. Berita tentang datangnya Sang Raja ke dalam dunia ini. Nah saudara sekalian, di dalam bagian Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 ini, ada satu istilah yang muncul dan ini cukup menarik untuk kita bahas bersama-sama. Yaitu di dalam ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Tentu kita sebagai orang Kristen sudah sangat tahu ya, firman ini adalah merujuk pada Yesus yang sudah menjadi manusia. Dia adalah anak Allah yang di surga dan turun ke dalam dunia menjadi manusia, dan ada satu perkataan yaitu dia diam di antara kita. Nah saudara sekalian, sebagai orang Yahudi yang membaca Injil Yohanes ini, ketika membaca kata berdiam di antara kita, maka mereka akan mengingat satu bagian di dalam firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama tentang konsep kemah suci, tentang kemah suci atau tabernakel. Karena kata yang sama yang digunakan di dalam diam di antara kita ini adalah kata yang di dalam terjemahan di dalam bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani, itulah kata yang merujuk kepada tabernakel atau kemah suci. Nah, yang menjadi permasalahan ya saudara sekalian, ini berdiam atau berkemah artinya apa? Kalau Tuhan Yesus dikatakan berdiam di antara kita, dia berkemah di antara kita, apa makna yang dikandung di dalam ayat ini sehingga ini menjadi satu bagian yang penting dan dicatat oleh Injil Yohanes. Nah ini akan sama-sama kita perhatikan baik-baik dan ini akan kita sama-sama renungkan. Apa yang maknanya tentang Tuhan berdiam di antara manusia, Tuhan berkemah di antara manusia, apa kaitannya dengan kelahiran Yesus? Apa kaitannya dengan kondisi Israel di Perjanjian Lama, dan juga tentunya apa kaitan bagian ini untuk kita pada hari ini. Nah saudara sekalian, untuk kita membahas bagian ini,
berbicara tentang kemah suci atau tabernakel, maka mau tidak mau kita akan coba mengingat kembali tentang apa yang terjadi di dalam sejarah bangsa Israel. Atau kalau kita mau sedikit tarik lagi lebih ke belakang, kita masuk ke dalam kondisi manusia pada mulanya. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa manusia itu ketika ingin bertemu dengan Tuhan, itu ada tempat khususnya. Sekali lagi ya, ada tempat kudus, ada tempat yang spesial, ada tempat yang khusus untuk manusia bisa bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Karena kalau zaman dulu di Taman Eden, manusia itu bisa berrelasi dengan Tuhan dan bertemu dengan Tuhan dengan mudah. Ketika Adam di Taman Eden lalu mau berbicara dengan Tuhan, dia tinggal datang pada Tuhan dan ajak bicara. Tuhan, aku sudah melihat pohon-pohon ini. Semuanya boleh betul-betul aku makan? Iya Adam, semua yang ada di taman ini boleh kamu makan, tapi yang di tengah jangan ya. Baik Tuhan. Dan punya relasi yang baik sekali antara Adam dan Tuhan. Tapi kita tahu saudara sekalian bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka ada halangan untuk manusia datang kepada Tuhan. Dosa menjadi penghalang untuk manusia itu datang dan mendapati hadirat Tuhan. Sekarang manusia tidak bisa lagi datang kepada Tuhan, manusia tidak lagi bisa seenaknya datang ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam the presence of God. Nah saudara sekalian, dosa membuat manusia tidak bisa datang kepada Tuhan, dan seringkali kita memiliki satu penekanan, terutama di dalam gereja Reform. Kenapa ya manusia tidak bisa datang kepada Tuhan? Biasanya kita akan berpikir, oh manusia tidak bisa datang kepada Tuhan karena bersalah. Betul kan? Siapa yang salah? Manusia. Manusia salahnya di mana? Karena ambil buah tersebut lalu dimakan. Apa sih permasalahan dari makan buah kemudian akhirnya harus pergi dari Taman Eden dan tidak bisa bertemu dengan Tuhan? Karena ini merupakan pelanggaran. Ini adalah bentuk ketidaktaatan manusia kepada Sang Raja. Manusia Tuhan tempatkan di Taman Eden untuk menjadi wakil Dia. Adam, aku tempatkan kamu di Taman Eden, kamu jadi wakilku ya. Oh baik, engkau adalah raja ya Tuhan, aku berarti adalah wakil raja. Tetapi wakil raja ini menjadi pemberontak. Dan seringkali kita akhirnya mendapati suatu penekanan bahwa adanya faktor bersalah daripada manusia sehingga akhirnya dia diusir. Nah, ini kan mirip saudara sekalian ya, kalau misalkan ada seorang anak di keluarga, kalau bandelnya sudah keterlaluan, kamu ini ya sudah dibilangnya berkali-kali, masih aja nggak nurut, masih terus melawan sama orang tua, udah kamu pergi aja keluar, kamu diusir dari rumah ini. Kan itu bisa terjadi ya. Dan seringkali kita mengkoneksikan hal seperti ini juga terjadi oleh Adam dan Hawa. Kenapa mereka diusir dari Taman Eden? Karena mereka bersalah. Dan ini menjadi tema besar biasanya di dalam teologi Reform. Untuk jemaat GRII, biasanya kita akan sangat mudah mendapatkan penekanan tentang bersalah. Bagaimana sih status kita? Oh, status kita adalah orang yang bersalah. Betul ya? Misalnya saudara dengar di dalam KKR, di dalam khotbah-khotbah, misalkan Pak Tong atau Pak Jimmy, atau hamba-hamba Tuhan di dalam teologi Reform, biasa banyak sekali penekanan. Kamu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan. Kenapa dimurkai oleh Tuhan? Karena kamu bersalah kepada Tuhan. Dosa-dosamu adalah pelanggaran. Dosa-dosamu adalah membuat engkau jauh dari Tuhan, sehingga engkau patut dimurkai oleh Tuhan. Ada pelanggaran, maka ada hukuman. Hukumannya adalah kebinasaan. Maka bertobatlah, datanglah pada Tuhan sehingga kamu akan dipulihkan. Statusmu yang bersalah akhirnya diganti menjadi orang benar. Nah biasanya ini jadi penekanan utama di dalam teologi Reform, saudara sekalian ya. Nah tetapi saudara sekalian, saya mau ajak kita sedikit menggeser arah berpikir kita. Bukan berarti yang itu salah ya, itu tetap benar. Tetapi ada sisi lain yang perlu kita perhatikan juga selain dari aspek bersalah. Itu apa? Dosa bukan hanya membuat manusia itu menjadi bersalah, tapi dosa membuat manusia menjadi najis. Nah, ini kata kunci yang penting ya. Dosa membuat manusia menjadi najis. Nah, saudara sekalian, ada perbedaan antara salah dan najis. Ya. Kalau najis ini ada unsur jijik gitu ya. Saya nggak mau bersentuhan dengan ini. Kalau bersalah kan ini biasanya di dalam persidangan gitu ya. Kamu dinyatakan bersalah, kamu patut mendapatkan hukuman. Tapi kalau urusan najis, ini urusan tidak mau mendekat ya. Karena saya ini tidak najis, maka saya tidak mau bertemu dengan yang najis. Nah saudara sekalian, kondisi manusia itu adalah kondisi yang najis. Dosa membuat manusia menjadi najis. Senajis apa saudara sekalian? Najis itu betul-betul najis sebetulnya. Ini mungkin senajis orang yang gak suka duren lalu cium bau duren saudara sekalian ya. Beberapa sudah ada yang langsung ketawa di belakang ya. Karena saudara sekalian, kita tahu bahwa manusia kadang-kadang terbagi menjadi dua. Antara yang sangat suka duren sama sangat tidak suka duren. Betul ya? Kalau di Pontianak ini kan kayaknya lagi panen durian saudara sekalian. Ada satu jalan itu isinya durian semua.
Kemarin saya lewat ya. Walaupun saya di mobil, tapi saya bisa membayangkan. Kalau saya lewat di sebelah situ, pasti baunya kecium. Ya. Karena kan satu jalan itu isinya duren semua. Ya. Nah untuk orang yang suka duren, ya, wah itu seperti jalanan surgawi saudara sekalian. Ini jangan-jangan stairway to heaven nih, roadway to heaven nih. Ini aroma surgawi di mana-mana gitu. Tapi untuk orang yang nggak suka duren, wah ini mah jalanan neraka. Jangan deh saya lewat sini. Kalau saya lewat sini, aduh, mendingan saya lewat jalur yang lain. Ya. Kenapa? Karena baru cium baunya dari jauh saya udah bisa mual. Ya. Nah, saudara sekalian, kondisi manusia itu baunya sampai tidak disukai oleh Tuhan. Karena Tuhan sampai sangat jijik sekali. Kenapa dia jijik? Karena dosa itu sangat hina dan sangat menjijikan bagi Tuhan. Maka inilah kondisi manusia, kondisi yang najis. Kalau misalkan saudara masih belum mendapatkan gambaran dengan lebih tepat, mungkin karena saudara nggak semuanya tidak suka duren, mungkin mayoritas dari saudara suka duren ya. Kenapa saya bisa berkata ini? Karena durennya banyak dijual. Kalau nggak banyak laku, ya berarti kan nggak ada yang beli ya. Kenapa dia banyak dijual? Karena berarti banyak yang beli, banyak yang suka. Nah saudara sekalian, saya ketika dulu remaja, saya ingat ketika berangkat ke sekolah itu suka naik angkot. Ya, suka naik angkot, itu saya di Jakarta ya, saya di Jakarta Utara besarnya. Kemudian ketika saya berangkat itu naik angkot, biasanya kalau di angkot kan nggak kayak, mungkin sekarang lebih modern ya, yaitu ada AC-nya di dalam, kemudian kacanya bisa ditutup. Kalau di angkot di Jakarta di zaman dulu, pasti kebuka. Ya. Pasti kaca itu dibuka. AC ada nggak? Nggak ada. Nggak ada itu AC. Ya semua kebuka gitu ya. Nah saudara sekalian, ketika naik angkot, kemudian bisa ada bau yang masuk ke dalam angkot dan sangat bau yang busuk. Kenapa? Karena ada truk sampah di depan dan angkotnya di belakang. Lalu angin berjalan dari arah depan ke belakang. Maka masuklah segala aroma yang menjijikan itu ke dalam angkot. Dan saya ketika cium, saya udah tahu, aduh, ini pasti di depan ada truk sampah. Bahkan mungkin truk sampahnya udah bermeter-meter jauh saudara sekalian, tetapi ceceran cairan yang keluar, tahu ya saudara sekalian ya, kalau ada limbah cairan dari truk sampah yang keluar, netes-netes di jalanan, itu baunya kemana-mana saudara sekalian. Nah saudara sekalian, kondisi manusia itu senajis itu. Kalau satu dosa itu sudah najis, bukankah kita adalah makhluk yang punya banyak dosa, ya, dan baunya itu menjijikan bagi Tuhan. Nah permasalahannya kalau sudah seperti ini, saudara sekalian, mau apa jadi? Mau gimana datang kepada Tuhan? Orang manusia jijik kok, maukah Tuhan mendekat? Gak mau lah, jijik, najis. Maka manusia diusir saudara sekalian. Manusia diusir dari hadapan Tuhan. Ini kalau kita berbicara tentang unsur kenajisan dan juga kekudusan Tuhan. Bahkan kekudusan Tuhan tidak bisa toleransi sama sekali. Bahkan kalau ada manusia yang najis mau mendekat, dia bisa mati. Karena kekudusan Tuhan itu tidak bisa ditoleransi sama sekali. Ya. Maka saudara sekalian, saya sedikit menafsirkan ya, kondisi manusia yang diusir dari Taman Eden, ini satu sisi adalah bentuk murkanya Tuhan. Kamu bersalah, kamu dihukum, kamu diusir. Ya. Perspektif yang pertama. Perspektif yang kedua, kamu najis, aku kudus. Kamu tidak bisa ada di sini. Kamu pergi. Lalu mungkin bisa ada perspektif yang ketiga. Itu apa saudara sekalian? Kalau kamu tetap di sini dengan kondisi kenajisanmu dan aku ada di sini dengan kondisi kekudusanku yang maha suci, maha kudus, kamu akan mati. Lebih baik kamu segera pergi. Jadi bisa jadi saudara sekalian, di dalam pengusiran manusia dari Taman Eden ada satu bentuk cinta kasih Tuhan. Kenapa? Kalau manusia terus dibiarkan di dalam Taman Eden, dia akan mati karena yang najis berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Nah, saudara sekalian, di dalam Perjanjian Lama kita tentu tahu ada cerita-cerita orang yang langsung mati. Matinya langsung mendadak. Kenapa saudara sekalian? Karena bersentuhan dengan kekudusan Tuhan dengan prosedur yang tidak tepat. Ya. Nanti ada aturan-aturan ketika orang mau mendekat ke Tuhan, terutama disimbolisasi dengan bait suci dan kemah suci, itu ada prosedurnya. Gak bisa sembarangan. Nah satu ketika ada orang yang mengangkut tabut bait suci, kemudian tersentuh, kemudian langsung mati. Kenapa? Karena kadang-kadang kita berpikir ya, kok sepele sekali orang bisa mati cuma karena bersentuhan dengan tabut bait suci. Kenapa ya? Karena ada kekudusan Tuhan yang dilanggar. Lalu juga ada anak imam yang membawa api yang tidak kudus, api yang lain, api yang asing. Dan akhirnya mereka langsung mati. Kenapa? Karena mereka melanggar kekudusan Tuhan. Nah saudara sekalian, disinilah kita mendapati ada kondisi manusia yang terbuang dari hadirat Tuhan. Kondisi homeless. Kondisi orang yang gak punya rumah.
jadi perantau, saudara sekalian. Adam dan Hawa setelah diusir dari Taman Eden, mereka adalah perantau. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu kemana harus pergi. Tapi akhirnya Tuhan membiarkan mereka bisa keturunannya mendirikan satu kota dan kemudian akhirnya berdiam di satu tempat. Tuhan tetap menyediakan tempat bagi mereka. Nah, setelah Tuhan memberikan tempat, tapi apakah ada kesempatan manusia bisa bertemu kembali dengan Tuhan? Apakah ada kesempatan kembali manusia bisa berelasi dengan Tuhan? Nah, saudara sekalian, tentu ada rasa longingnya, ada rasa kangen, ada rasa kerinduan dari manusia untuk mau mendekat pada Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara pun pernah mengalami situasi seperti ini dalam kehidupan saudara. Entah saudara pernah sangat jauh dari Tuhan, atau entah saudara pernah merasakan sangat dekat sekali kemudian sedikit menjauh, saudara pasti dalam hati ada merasakan saya mau kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya sebagai manusia itu didesain untuk dekat dengan Tuhan. Ada beberapa orang yang mati nuraninya dan akhirnya tidak mau mendekat pada Tuhan, ada saudara sekalian. Tetapi jiwa yang sehat biasanya akan punya rasa kerinduan kepada Tuhan. Seorang anak yang akhirnya pergi ke luar negeri karena harus sekolah ya, karena mungkin harus kuliah saudara sekalian, dia satu saat akan merindukan suasana rumah. Kenapa? Karena di rumah ada orang tua saya, ada keluarga saya. Nah saudara sekalian, kemudian bagaimana Tuhan mau datang kepada orang-orang semacam ini, orang-orang yang najis. Harapannya apa saudara sekalian? Oh, manusia kondisinya sudah najis, lalu Tuhan bagaimana mau mendekat? Maka Tuhan membentuk suatu mekanisme tertentu, dan di dalam sepanjang sejarah Israel ini ada tahapannya. Pertama-tama di dalam Nuh dan juga Abraham, kita tahu bahwa setelah air bah kemudian Nuh mendirikan altar, mendirikan mesbah, persembahan kepada Tuhan. Nah, ada beberapa tafsiran di dalam kitab Kejadian yang mengatakan bahwa altar ini atau mesbah yang diberikan kepada Tuhan untuk korban bakaran ini mungkin sudah dilakukan dari sejak Kain dan Habel. Ya, sudah sejak lama. Kemudian tapi baru betul-betul disebutkan di dalam peristiwanya Nuh setelah air bah. Kemudian kita tahu juga ada Abraham yang kemudian pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan Tuhan memerintahkan kepada Abraham, kamu dirikanlah mesbah, kamu dirikanlah altar bagiku. Nyatakanlah korban persembahanmu kepadaku dan aku menunjukkan hadiratku yang penuh dengan cinta kasih kepadamu. Nah ini saudara sekalian, di dalam perjalanan bangsa Israel nantinya kita lihat bahwa ada kesempatan manusia boleh kembali pada Tuhan. Caranya lewat apa? Lewat adanya altar. Nah kemudian mereka berkembang menjadi bangsa yang besar, tetapi akhirnya berada di dalam perbudakan Mesir. Di Mesir mereka tidak bisa menyembah Tuhan dengan bebas karena mereka berada di dalam kelompok manusia yang menyembah dewa-dewa yang lain, ilah-ilah yang lain. Nah secara singkat kita tahu bahwa mereka akhirnya diambil dari tanah Mesir, mereka berada di padang gurun, dan di sanalah Tuhan menunjukkan belas kasihannya. Kenapa? Oh, aku sudah lihat bangsa Israel begitu menderita, mereka berseru-seru padaku. Baik, Musa, aku panggil engkau. Baik ya Tuhan, engkau panggil aku untuk apa? Bawa bangsa ini keluar untuk beribadah kepadaku. Nanti kalau dia sudah keluar, aku akan berikan perintah agar mereka dapat beribadah kepadaku. Maka setelah mereka keluar dari bangsa Mesir, dari tanah Mesir, mereka berada di padang gurun, mereka diberikan perintah oleh Tuhan untuk mendirikan kemah suci. Mereka diberikan perintah oleh Tuhan untuk mendirikan kemah suci. Dan ini satu berita yang baik. Kenapa saudara sekalian? Karena di dalam kemah suci lah manusia kembali bisa bertemu dengan Tuhan. Sekali lagi ya, kondisi manusia yang najis ya. Najis senajis-najisnya tapi dapat kembali kepada Tuhan, dapat bertemu dan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Maka ini sukacita besar bagi orang Israel. Wah, selama ini kita rindu loh mau ketemu sama Tuhan. Tapi gimana ya caranya ya? Gak bisa loh. Kita ini kan bangsa yang najis. Kita ini kan orang-orang yang najis, penuh dengan dosa. Kalau mau ketemu sama Tuhan gimana caranya? Oh ternyata Tuhan kasih caranya. Caranya dengan apa ya? Kalau kamu ada dosa, kamu gak bisa ketemu sama Tuhan. Maka perlu ada korban bakaran. Perlu ada korban penghapusan dosa. Sehingga dosamu ini ditebus dengan korban dan akhirnya kamu bisa mendekat kepada Tuhan. Saudara sekalian, sedikit ada prinsip ya bahwa orang yang najis mau mendekat kepada Tuhan, maka akan perlu ada kematian. Sekali lagi ya, orang yang najis mau bertemu dengan Tuhan yang kudus itu pasti ada kematian. Pasti ada saudara sekalian. Maka daripada itu ada korban bakaran. Kenapa dia dalam altar itu ada korban bakaran kepada Tuhan? Karena Tuhan hadir, tetapi ketika dia hadir ini nggak bisa, perlu ada yang mati. Karena manusia najis. Kalau manusia suci sih nggak perlu ada pengganti, nggak perlu ada yang mati saudara sekalian. Tetapi karena manusia najis maka perlu ada yang mati.
Nah begitulah mekanisme yang akhirnya terjadi yang dinyatakan di dalam kemah suci, dalam tabernakel. Bahwa ketika bangsa Israel mau datang ke hadapan Tuhan, maka imam mempersembahkan korban, dan itu pun juga diwakilkan oleh imam. Tidak bisa semua orang Israel masuk ke dalam kemah suci. Ada perwakilan khusus dengan metode yang khusus. Nah saudara sekalian, dalam kemah suci kita mendapati adanya pengorbanan dosa, ada korban yang diberikan bagi Tuhan. Ada simbol pengorbanan yang diberikan untuk seorang itu dapat datang pada Tuhan. Nah saudara sekalian, selain dari korban bakaran, saya mau sedikit highlight tentang aturan tahir dan najis. Ya, saudara yang baca Perjanjian Lama, mungkin ada beberapa daripada saudara yang saya punya resolusi. Nah ini kan kita mau masuk tahun 2026 ya, masuk tahun baru ya. Saya mau punya resolusi baru. Saya mau punya tujuan di tahun 2026, saya mau baca Alkitab sampai habis. Di tahun kemarin dibagikan nggak satu buku kecil untuk perenungan 1 tahun, baca Alkitab 1 tahun? Belum ada ya. Mungkin tahun depan nanti kita bisa bagikan. Jadi di GRI Karawaci itu kita punya buku kecil panduan untuk jemaat membaca Alkitab setiap hari, sehingga setelah 1 tahun semuanya itu habis. Dan ini dilakukan secara bersama-sama. Menarik ya, di GRI Karawaci itu kan ribuan saudara sekalian. Jadi ribuan jemaat itu baca Alkitab dalam satu waktu, bisa baca Alkitab yang bagian yang sama. Ya. Maka kadang-kadang pendeta Jimmy kalau bawakan firman Tuhan di persekutuan doa sambil sedikit mention, saudara sekarang sampai sini kan, gitu. Karena pembacaan Alkitabnya sama saudara sekalian. Nanti mungkin di awal tahun bisa dibagikan ya di tempat ini. Nah saudara sekalian, orang yang punya resolusi, saya akan habiskan sampai habis, biasanya akan ada masanya mentok saudara sekalian, berhenti. Di awal sih gaspol, oh bisa 5 pasal sehari, 6 pasal sehari. Masuk bulan Februari, kok mulai kendor ya, kayaknya 3 pasal sudah semakin berat. Kemudian ketika bertemu dengan kitab Imamat, bilangan, apa ini? Apakah harus aku terus berjalan? Rasanya aku semakin mendalami kesulitan bangsa Israel di padang gurun. Kenapa Israel ini padang gurun, tapi kok saya rasanya juga kekeringan ya? Nah saudara sekalian, kitab Imamat dan juga bilangan itu memiliki maknanya masing-masing ya. Nah salah satu maknanya yang kita bisa lihat adalah ketika di dalam kitab tersebut terdapat pembahasan tentang mana yang tahir dan mana yang najis. Ya, saudara yang pernah melewati masa-masa sulit tersebut tentu tahu ya, ada sedikit pembahasan tersebut. Itu orang yang bersentuhan dengan bangkai itu menjadi najis. Orang yang bersentuhan dengan darah, terutama darah karena kematian yang bukan kematian karena perang begitu ya, itu juga jadi najis. Kemudian kalau ada yang mengeluarkan lelehan dari tubuh, itu juga jadi najis. Makanya orang kusta itu pasti najis sekalian. Begitu juga wanita yang menstruasi, itu juga jadi najis. Tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Nah saudara sekalian, kalau kita memperhatikan aturan-aturan tersebut ya, kenapa sih Tuhan memberikan aturan-aturan tersebut? Karena satu sisi untuk menjaga kekudusannya, yang kedua untuk jaga umatnya. Kalau kamu sembarangan dalam kondisimu yang najis, kondisi najis tersebut nggak harus dosa saudara sekalian ya. Menyentuh bangkai kan bukan berarti orang tersebut berdosa, tetapi kondisinya menjadi najis karena ada perlambangan kematian yang ada di sana. Kemudian orang tersebut mau datang pada Tuhan yang kudus, nggak bisa, nggak boleh. Maka ada dua perspektif ini, yaitu Allah yang kudus tidak bisa didekati dengan najis secara sembarangan. Begitupun dengan umat, dia dijaga dengan aturan-aturan ini. Maka saudara sekalian, dalam aturan tahir dan najis, sekali lagi kita sebetulnya melihat adanya cinta kasih Tuhan dan juga kekudusan Tuhan. Tuhan kudus, kamu nggak bisa datang sembarangan. Tapi Tuhan juga sayang sama kamu. Tuhan kasih aturannya kalau kamu mau datang sama Tuhan. Nah saudara sekalian, di dalam aturan tahir dan najis ini semakin dimunculkan, semakin ditunjukkan bahwa ada realita orang yang tahir dan juga ada realita orang yang najis. Nah sekali lagi, mungkin saudara sekalian di dalam agama kita penekanan ini nggak terlalu besar. Di dalam agama Kristen, Protestan, mungkin penekanan tentang manusia yang najis itu nggak terlalu besar. Yang lebih besar itu di agama mana saudara sekalian? Di Islam. Mereka kalau mau ibadah, itu ada pembasuhan dulu. Ada air wudhu, atau kalau misalkan udah cuci gitu ya dengan air mereka wudhu, lalu saudara coba sentuh-sentuh, mereka marah nanti. Saya udah wudhu, kamu sentuh-sentuh lagi. Saya kan mau jadi mesti bersih-bersih lagi. Ya. Kenapa saudara sekalian? Karena mereka tahu mereka ini najis. Maka gak boleh masuk ke dalam tempat yang kudus dengan kondisi yang najis. Gak boleh beribadah dengan kondisi yang najis. Karena tahu Tuhan itu suci dan kudus, saya najis, saya gak boleh sembarangan. Maka saya perlu membersihkan diri. Kenapa haram dan halal
itu sangat dekat saudara sekalian dengan orang-orang Islam. Karena mereka sangat punya penekanan besar tentang najis. Kenapa? Kalau makan ini menajiskan saya, maka saya nggak boleh makan. Ya. Karena banyak sekali penekanan tentang najis yang dimiliki oleh mereka saudara sekalian. Tetapi mungkin di kita ini sekarang jarang kita miliki. Nanti kita akan bahas ya bagaimana unsur najis ini kita lebih soroti lagi dan juga kita lebih dalami lagi di dalam perjanjian baru khususnya. Nah saudara sekalian, jadi di dalam tabernakel ada dua hal yang penting, yaitu tentang korban bakaran dan juga kemudian ada hukum Taurat yang Tuhan berikan, yaitu tentang penekanan mana yang najis dan mana yang tahir. Kalau kamu tahir, datanglah ke bait suci. Kalau kamu najis, jangan masuk ke dalam bait suci. Ada satu prosedurnya, kamu harus membasuh dirimu, sehingga barulah setelah itu kamu bisa masuk ke dalam bait suci dan juga beribadah dan datang pada Tuhan. Nah saudara sekalian, kemudian kita tahu setelah kemah suci jadi, mereka akhirnya pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya di padang gurun, dan akhirnya mereka bisa berdiam di tanah Kanaan. Setelah Yosua membawa mereka, lalu Daud menumpas habis semua musuh-musuh, mereka akhirnya bisa berdiam di tempat Tuhan yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham di tanah Kanaan. Nah kemudian Daud berpikir, aku ini sekarang tinggal di istana yang bagus loh, rumahku bagus, sekarang keadaannya cukup stabil. Musuh-musuh di sekitar Israel ini nggak ada lagi, sudah kutumpas habis. Tapi kok Tuhan masih tinggalnya di kemah seperti ini ya? Saya raja, tapi ini raja segala raja kok di kemah ya? Maka Daud bikin proposal. Tuhan, ini proposal saya. Saya lihat Tuhan adanya masih di kemah suci. Saya bangunkan ya rumah untuk Tuhan, bait suci. Ini ada inisiatif dari Daud. Tetapi kita tahu inisiatif dari Daud ini tidak diterima sama Tuhan. Proposalnya ditolak saudara sekalian. Oh proposalmu bagus, rencanamu bagus, bahkan niat hatimu tuh tulus sekali, bagus. Tetapi jangan ya, bukan kamu ya Daud. Nah saudara sekalian di sini menarik ya. Kenapa bukan Daud yang bangun saudara sekalian? Kenapa bukan Daud yang bangun bait suci padahal dia adalah dikatakan oleh Tuhan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. A man after God's own heart. Kenapa saudara sekalian? Di dalam Alkitab sendiri menyatakan bagian ini, menyatakan penjelasannya ya. Jadi kita tidak perlu menerka-nerka dengan banyak hal, tetapi Alkitab sendiri menyatakannya. Kenapa? Salah satunya adalah karena Daud dikatakan memegang banyak darah. Dia terus berperang di sepanjang kehidupannya, sehingga dia tidak cocok untuk menjadi pembangun bait suci. Nah sekarang kita bisa berpikir ya, saya pun ketika merenungkannya berpikir, loh kan yang perang Tuhan yang suruh. Kok sekarang gak boleh bangun bait suci? Karena suruhan Tuhan, karena saya perangnya menang lagi, bagus lagi. Disertai Tuhan gak perangnya? Disertai Tuhan. Tapi kok ini Tuhan yang suruh, saya udah kerjakan baik-baik, saya kerjakan dengan perintah Tuhan. Kok sekarang Tuhan gak boleh kasih saya bangun bait suci ya? Nah kenapa saudara sekalian? Karena ada konsep teologi yang Tuhan ingin bangun. Ya, nah, ini berkaitan dengan sejarah keselamatan ya saudara sekalian ya. Bahwa Daud itu adalah seorang prajurit perang. Ya. Jadi nama Daud ini sangat dekat sekali dengan seorang prajurit perang. Kita tahu ya setelah dia mengalahkan Goliat, kemudian kan Saul iri. Kenapa Saul iri? Karena ada yang nyanyi. Nyanyinya gimana saudara? Oh Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tentu laksanya bukan laksa yang dimakan saudara sekalian ya, itu jumlah hitungan. Nah saudara sekalian, Daud ini sangat dekat sekali namanya dengan prajurit, dengan seorang yang berperang. Nah sedangkan ketika bait suci dibangun, ini adalah keadaan damai, keadaan tenang. Keadaan apa? Keadaan shalom. Dan namanya lebih dekat dengan shalomu. Ya. Maka daripada itu saudara sekalian, Tuhan berkata, bukan kamu yang akan mendirikan bait bagiku, tetapi anakmu, yaitu Salomo. Karena di dalam bait suci kita juga mendapati bahwa kekudusan Allah ini identik dengan tata tertib, dengan order, dengan satu keteraturan. Nah Daud ini kan hidupnya terus berperang ya. Daud yang terus berperang ini banyak sekali fluktuasi kehidupan, dinamika kehidupan. Ya, kehidupan Daud kita tidak bisa katakan sebagai kehidupan yang tenang, damai, sejahtera. Gak bisa saudara sekalian. Kenapa? Karena Daud itu selain berperang, dia ini lari-larian. Dia sering kan jadi pelarian, udah jadi pelariannya Saul, kemudian dikejar-kejar sama anaknya sendiri, Absalom, nanti dikejar-kejar lagi sama yang lain. Banyak sekali kehidupannya tidak damai. Maka saudara sekalian, bait suci yang menggambarkan tentang kedamaian ini perlu diwakilkan oleh seorang yang membangun dengan karakter yang lebih cocok dengan namanya, yaitu Salomo.
Tapi saudara sekalian, sedikit kita ambil aplikasi dari dalam bagian ini ya. Orang yang punya niat baik, orang yang pelayanannya baik, itu ada bagiannya masing-masing. Daud bagiannya apa? Daud bagiannya perang, saudara sekalian. Salomo bagiannya apa? Salomo bagiannya mendirikan bait suci. Apakah Daud ini gak saleh? Saleh. Ada dosanya gak? Ada. Dosanya Daud dengan Batseba ada. Dosanya Daud tentang sensus, hitung prajurit, itu ada. Tetapi dia secara garis besar kita bisa katakan adalah orang yang saleh juga. Karena dia orang yang ketika perang tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, strategi perangnya gimana ya? Saya maju perang atau saya mundur dulu? Nanti Tuhan yang kasih strategi dan dia taat sama Tuhan. Maka Daud adalah orang yang baik, orang yang tulus melayani Tuhan. Tetapi Daud punya bagiannya masing-masing. Salomo punya bagiannya masing-masing. Nah sama saudara sekalian dengan kita juga. Kadang-kadang kita bisa pikir ya, saya kok udah punya niat hati yang tulus bagi Tuhan, saya sudah kerja mati-matian bagi Tuhan. Tapi kok rasanya pelayanan gak dipercayakan sama saya. Kok kayaknya teman saya gak gitu pelayanan banyak-banyak, kok dia ini kasih kepercayaan pelayanan. Nah ini bisa muncul saudara sekalian ya, di tengah-tengah situasi kita yang terus akan semakin aktif di dalam pelayanan, kita perlu berhati-hati untuk iri ya. Jangan sampai kita iri kepada pelayanan satu dengan yang lainnya. Iri dengan pelayanan satu orang dengan yang lainnya, atau iri dengan panggilan yang Tuhan berikan bagi satu orang dengan panggilan yang Tuhan berikan bagi orang lainnya. Oh itu orang enak ya jadi pebisnis ya. Tuhan panggil dia jadi pebisnis, saya juga mau dipanggil Tuhan jadi pebisnis. Duitnya bisa banyak. Ya kita pikirkan baik-baik ya, panggilan Tuhan untuk kita itu apa ya. Jangan mudah kita untuk iri kepada orang lain dan coba cari bagian orang lain jadi bagian kita. Enggak, kita gumulkan baik-baik, bagian saya ini apa, yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya ini apa. Ya, kalau misalkan saya seperti Daud yang suruh perang, ya saya akan perang. Tapi kalau Tuhan suruh saya seperti Salomo yang bangun bait suci, ya saya akan lakukan ini juga. Masing-masing ada bagiannya dari Tuhan, saudara sekalian ya. Oke, jadi di dalam sejarah bangsa Israel, kita lanjutkan lagi. Setelah adanya kemah suci, tabernakel, adanya bait suci. Saudara, di dalam bait suci ini ada kestabilan luar biasa bagaimana bangsa Israel datang pada Tuhan. Kenapa stabil? Sekarang tempatnya nggak pindah-pindah. Oh dulu bangsa Israel ini kerjaannya mungkin suka dongak ke langit, saudara sekalian. Kenapa suka dongak ke langit? Karena mereka perlu perhatikan kapan tiang awan dan tiang api ini jalan. Kalau tiang awan tiang apinya jalan, mereka mesti bongkar kemah suci, bongkar tenda-tenda, karena mereka hidupnya masih pindah-pindah. Ketika bait sucinya stabil didirikan di satu tempat, maka mereka bisa datang terus tanpa perlu khawatir. Nanti bait sucinya pindah lagi, nanti tempat kehadiran Tuhan pindah lagi. Ini enggak, saudara sekalian, sudah tepat di sana dan tidak akan berpindah-pindah. Orang mau datang pada Tuhan, waktunya jelas bisa kapan. Orang mau datang kepada Tuhan di dalam bait suci, ini bisa dengan senantiasa waktu. Maka ada kestabilan, ada waktu dari bangsa Israel dapat datang kepada Tuhan dengan aman dan nyaman. Situasinya seperti damai. Tapi yang jadi permasalahan saudara sekalian, Tuhan yang begitu baik bagi mereka, yang kudus, mau memberikan suatu tempat berdiam agar yang najis bisa datang. Sekarang tempat ini dirusakkan oleh bangsa Israel sendiri. Ini problemnya jadi makin besar saudara sekalian ya. Mana sih pengharapan manusia yang najis? Oh Tuhan kasih kemah suci. Oh kurang, Tuhan kasih bait suci. Sudah ya, kamu bisa datang mendekat padaku, tapi kamu jaga bait suci ini baik-baik. Kalau bait suci ini jadi najis, ya aku gak mungkin ada di sini. Ya. Tapi problematikanya saudara sekalian, bangsa Israel menajiskan bait suci. Ya. Ini kita bisa lihat di dalam bait suci yang pertama saudara sekalian, di dalam upeti Raja Ahaz kepada Asyur. Ya. Raja Ahaz pada saat itu dia takluk oleh Asyur, kemudian dia memberikan upeti. Ya jadi kan kalau dulu di zaman dulu, ketika ada satu kerajaan menghancurkan, menaklukkan kerajaan yang lain, gak harus serta-merta kerajaan yang dikalahkan ini ditumpas habis. Semuanya mati, baik pria, wanita, anak-anak, dan juga ternaknya ditumpas habis. Itu tidak selalu seperti itu. Banyak kondisinya adalah, baik kamu kalah sama saya, sekarang kamu kasih upeti sama saya. Kasih pajak setiap bulan, kamu kasih emas 20 ton, kasih ke saya. Nah ini salah satu caranya ya. Saya nggak tumpas habis kamu, tapi kamu kasih upeti kepada saya. Nah saudara sekalian, Ahaz itu bongkar perkakas emas di bait suci, dipotong-potong dan bahkan menutup pintu-pintu bait suci untuk menyembah dewa-dewa asing. Siapa yang lakukan? Raja Ahaz. Lalu ada Raja Hizkia memberikan upeti kepada
Sanherib. Hizkia itu tercatat sebagai raja yang saleh, saudara sekalian, tetapi dia pernah terpaksa mengupas emas dari pintu-pintu dan tiang-tiang bait suci, dikupas emasnya. Untuk apa? Untuk kasih upeti. Jadi bait sucinya hancur. Dan kemudian saudara sekalian, ada kejijikan dan juga kenajisan yang dilakukan oleh Manasye. Manasye mendirikan mesbah bagi tentara langit di kedua pelataran bait suci dan menaruh patung Asyera di dalam ruang kudus. Saudara bisa bayangkan, yang menjadi perusak kekudusan Tuhan itu adalah berhala. Ya. Kalau tempat suci Tuhan itu dimasukkan berhala, dimasukkan patung di sana, maka itu sama sekali tidak lagi menjadi tempat yang kudus. Najis, saudara sekalian. Najis sekali. Berhala dibawa masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Maka bait suci itu harus dijaga sebetulnya. Tapi apa yang terjadi di dalam bangsa Israel? Mereka rusakan dan mereka menajiskan bait suci yang Tuhan berikan bagi mereka. Nah, saudara sekalian, kita perlu berhati-hati juga di dalam zaman ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sama seperti mereka. Dan mungkin sekali ini bisa terjadi dan atau bahkan sudah terjadi. Prinsipnya apa ya yang mereka lakukan? Bait suci, tempat kudus Tuhan, tempat orang bertemu sama Tuhan. Tetapi ada berhala yang masuk ke dalam bait suci. Ada berhala yang masuk ke dalam gereja. Gereja itu harusnya jadi tempat apa, saudara sekalian? Jadi tempat orang bertemu sama Tuhan. Orang berelasi sama Tuhan. Orang yang najis kondisinya lalu datang ke gereja, dia dapat pemulihan dari Tuhan dan dapat berelasi dengan Tuhan. Tetapi permasalahannya, saudara sekalian, ada gereja-gereja dan mungkin sekali di zaman sekarang, ada gereja-gereja yang membawa berhala masuk ke dalam gereja. Berhala apa? Apakah bawa patung ke dalam gereja? Ya enggak, mungkin enggak seperti itu, saudara sekalian. Tetapi berhala kemunafikan, berhala keserakahan, berhala mencari kesuksesan dan juga uang dimasukin ke dalam gereja. Namanya sih gereja, tapi yang dicari yang utama adalah partner bisnis. Cari teman bisnis di sana, cari nama baik di sana, cari panggung kerohanian, cari panggung untuk namanya disanjung-sanjung, saudara sekalian. Itu namanya bawa berhala ke dalam bait suci. Ya. Nggak jauh beda, saudara sekalian. Dulu ketika saya masih pemuda, ikut pendaman Alkitab di GRI Kelapa Gading, Pendeta Harley pernah bawakan PA. Dan juga dia pernah mengatakan hal yang sama ketika membahas satu nabi di dalam perjanjian lama. Ya, di zaman dulu ada orang-orang yang bawa berhala masuk ke dalam bait suci. Sama sekarang, di zaman sekarang. Berhalanya apa? Berhala nggak bisa lepas dari media sosialnya, nggak bisa lepas dari e-commerce yang ada di dalam handphonenya, nggak bisa lepas dari gadgetnya. Dan ada orang-orang yang ketika di dalam gereja nggak bisa lepas, berhalanya dibawa masuk ke dalam gereja. Ya. Sambil ibadah pada Tuhan, sambil hatinya terus menerus kepada berhala-berhala yang ada. Saudara sekalian, nggak sedikit saudara sekalian saya melihat ada jemaat-jemaat yang saya nggak di sini, saudara sekalian. Jadi saudara di sini aman, tenang. Saya pernah lihat, saudara sekalian, ada jemaat yang ketika lagi ibadah, dia scrollingnya pertama WA. Wah, mungkin ada yang penting. Yang saya agak gemes, saudara sekalian. Kemudian dia pindah, dia buka e-commerce, lihat-lihat barang. Loh, ini orang mau ibadah atau mau ngapain sih? Kok bisa ya di tengah-tengah ibadah orang buka WhatsApp kemudian cari barang, saudara sekalian, mau belanja? Gak sekarang waktunya, bukan belanja berdosa dan salah, tapi waktunya loh. Lagi ibadah sama Tuhan, kok bisa seperti itu ya? Nah, kan bahaya sekali, saudara sekalian, kalau jemaat tidak sadar bahwa di dalam tempat gereja, dalam suasana ibadah, ini ada kehadiran khusus Tuhan. Tuhan apakah hadir di segala tempat? Ya, dia omnipresent. Tetapi ada tempat-tempat lokasi khusus di mana dia menghadirkan kehadirannya yang khusus. Kehadiran khusus Tuhan, kehadiran yang penuh cinta kasih. Dan ketika dia hadir dengan penuh cinta kasih, kekudusannya tidak boleh dilanggar. Nah, saudara sekalian, kita lanjutkan lagi ya. Selain dari bait suci yang dinajiskan di dalam bait suci yang pertama, setelah itu kan bait suci yang pertama ini kan hancur, saudara sekalian ya. Kemudian mereka dibuang ke Babel. Ketika mereka kembali, saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan Yesus pun akhirnya menguduskan bait suci dengan cara apa? Dia tunggang balikan orang-orang yang menukar uang, ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu menjadikan rumahku menjadi sarang penyamun. Kenapa, saudara sekalian? Karena ada eksploitasi yang terjadi pada saat itu.
Bait suci itu adanya di mana saudara sekalian? Lokasinya di kota Yerusalem. Bangsa Israel itu kan luas ya. Nggak semuanya tinggal di Yerusalem saudara sekalian. Sama seperti bangsa Indonesia, nggak semua tinggalnya di Jakarta. Ya. Kan ada yang dari jauh-jauh ya. Nah ketika mereka di dalam satu hari raya tertentu mereka mau ibadah sama Tuhan, mereka ini kan kayak mudik. Kayak kalau di zaman sekarang kayak orang datang ke Mekah saudara sekalian. Nah orang yang datang dari jauh-jauh, mereka itu biasanya sudah membawa hewan yang akan dikurbankan. Mereka sudah bawa sendiri korban yang akan mereka berikan pada Tuhan. Mereka sudah bawa sendiri mungkin kambing atau domba atau mungkin burung. Ya. Tetapi ketika mereka sudah sampai, imamnya cek, oh kamu sudah bawa ya? Kamu dari mana? Oh saya jauh dari Bethlehem sebelah sana lagi, masih belakang lagi. Oh baik, kamu sudah jauh-jauh datang ke sini ya? Iya. Ini korban yang mau saya berikan. Oh korban ya? Ini apa? Domba. Coba saya cek dulu ya. Wah dombanya kurang bagus nih, nggak bisa dikorbankan. Wah tapi saya udah jauh-jauh loh Pak. Masa saya nggak boleh kasih korban buat Tuhan? Kalau kasih korban ya boleh. Masa orang Israel nggak boleh kasih korban buat Tuhan? Tapi kalau domba yang seperti ini nggak boleh. Tapi saya mau kasih korban, saya udah jauh-jauh, saya mau ibadah sama Tuhan. Oh kamu tetap mau kasih korban? Ya boleh. Tapi itu silakan beli di sana. Kalau yang ini nggak boleh. Ya. Yang beli di sana itu siapa yang jual saudara sekalian? Ya imam-imam lagi. Yang harganya udah di markup, udah dinaikkan. Rusak saudara sekalian. Rusak. Bangsa Israel ketika sebelum di pembuangan bait sucinya dirusak. Tuhan kembalikan mereka bisa bangun bait suci lagi yang nggak semegah dulu. Tapi di zaman Herodes ini jadi megah sekali, jadi besar. Tapi itu yang terjadi, adanya markup harga, adanya eksploitasi saudara sekalian. Ini satu hal. Yang kedua, bahwa ketika mereka berdagang di pelataran sebetulnya yang dipakai untuk orang-orang dari bangsa asing yang mau datang pada Tuhan. Jadi di dalam arsitektur dari bait sucinya di zaman Herodes, ini berbeda sama yang bait suci yang dulu ya. Di zamannya Herodes bait sucinya itu makin besar. Dan ada pelataran-pelataran yang dikhususkan. Ini bagian pelataran untuk wanita, ini pelataran bagiannya untuk orang-orang non-Yahudi. Oh non-Yahudi boleh datang beribadah di bait suci? Boleh. Mereka yang sudah menjadi orang yang percaya pada Allah Yahweh, mereka yang mau disunat, mereka jadi orang non-Yahudi tetapi percaya pada Allah Yahweh. Namanya orang-orang Gentiles. Dan ini ada pelatarannya sendiri. Nah mereka dagangnya itu di pelataran orang-orang non-Yahudi, orang-orang Gentiles. Lagi mana mau ibadah, sambil mau ibadah, silakan dibeli domba-domba, harganya segini. Lalu ada bau binatang di sana, ada kotoran di sana, yang nggak bisa ibadah dong. Nah maka ada eksploitasi dan juga ada kenajisan yang muncul. Dan juga ada komodifikasi pengampunan. Pengampunan dosa itu jadi komoditas pasar. Oh jadi mirip sama surat indulgensia saudara sekalian ya. Komoditas pasar, kenapa? Kalau punya uang, kamu bisa beli hewan yang paling suci, yang paling bagus. Sehingga kamu bisa merasa benar dan diampuni di hadapan Tuhan. Rusak gak bait sucinya? Rusak saudara sekalian. Maka dari hal inilah saudara sekalian, di mana pengharapannya Israel? Di mana pengharapannya manusia kalau begitu? Manusia sudah dikasih tempat untuk bisa beribadah sama Tuhan, datang pada Tuhan, dirusak juga. Ya. Udah dirusak, dikasih kesempatan perbaiki untuk bangun kembali, rusak lagi. Maka harapannya apa saudara sekalian? Harapannya adalah ketika janji Tuhan tentang pemulihannya itu terjadi. Lewat apa? Ketika Sang Allah itu sendiri turun menjadi tabernakel, menjadi berkemah di tengah-tengah kita. Ini prinsip penting ya saudara sekalian. Ada pada saat itu ya, sedikit kita masuk ke dalam cerita Natal tentang gembala. Saudara sekalian, gembala-gembala yang di kisah Natal yang datang ke palungan Tuhan Yesus itu bukan gembala-gembala yang kaya. Kita bisa sebetulnya bagi 3 gembala. Ada gembala yang pemilik ternak. Saudara kalau misalkan punya ternak ayam itu bukan orang miskin. Itu orang kaya. Punya peternakan tuh orang kaya saudara sekalian. Nah ini bukan gembala yang dimaksud. Itu gembala pemilik ternak. Ada yang kedua. Gembala yang saudaranya pemilik ternak. Oh saya sih bukan pemilik, tetapi saya punya saudara dia gak ada kerjaan, ya kamu bolehlah kerja. Jadi gembala, urusin ya domba-domba saya ya. Boleh. Jadi gembala tapi punya relasi sama owner, sama pemiliknya. Ini masih level yang baik. Pasti dijaga sama ownernya. Yang ketiga ini gembala upahan. Apa itu gembala upahan? Dia orang yang miskin, orang yang bangkrut,
karena perpajakan yang tinggi pada saat itu dan yang lain-lain. Kemudian dia mau cari kerja. Cari kerjanya gimana? Jadi gembala upahan, dibayarnya 1 dinar 1 hari. Dan mereka itu harus berjaga-jaga berkelompok dan jaganya shift-shiftan. Karena domba yang dijaga kan gak 1-2 saudara sekalian, tetapi banyak. Domba yang dijaga itu kawanan. Kalau misalnya ada 100 domba, lalu malam-malam ngantuk tidur kemudian gak ada lagi gantian yang jaga, ya diambil sama maling atau enggak sama serigala. Maka ini harus berkelompok gembala-gembalanya. Dan kehidupan mereka sangat terikat dengan waktu. Ya gantian jaga, kan gak semuanya jadi gembala upahan, gak sebanyak itu. Maka saudara sekalian, mereka ini adalah orang-orang yang terbatas dalam waktu dan juga terbatas dalam uang. Nah, orang yang terbatas dalam waktu dan uang, dan mereka juga adalah orang yang najis. Kenapa najis? Kalau dombanya ada yang mati atau mereka lawan serigala dan serigalanya mati, mereka kan pasti sentuhan sama bangkainya dong. Mereka pasti bersentuhan dengan darah kalau ada induk domba yang melahirkan anak domba. Mereka pasti menjadi najis karena mereka juga dalam kehidupan yang kotor. Maksudnya kotor di dalam padang belantara, mereka sulit sekali untuk menjadi orang-orang yang dapat bersih. Nah pertanyaannya saudara sekalian, mereka ini gimana datang ke bait suci? Kapan waktunya? Kalaupun mau datang, bisa nggak kasih korban? Lo nggak punya uang, mau kasih korban gimana? Apalagi udah datang, udah bawa domba sendiri. Ini dombanya jelek. Kalau mau beli yang di sana, harganya udah diangkat lagi. Gak bisa saudara sekalian. Jadi gembala-gembala ini adalah gembala upahan yang najis sebetulnya. Tetapi mereka adalah gembala-gembala yang mendapatkan pengharapan dari Tuhan. Mereka lah orang pertama yang mendapatkan kabar baik dari malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang terbaring dengan kain lampin dan dia berada di palungan di kandang binatang. Siapa yang pertama kali menyambut? Para gembala-gembala ini. Orang-orang yang najis, gak punya akses ke bait suci. Tapi Tuhan berbelas kasihan. Bukan kepada orang-orang yang tinggi, bukan pada orang-orang yang kaya. Bukan kepada Herodes, bukan kepada Kaisar Octavian pada saat itu. Bukan saudara sekalian. Tetapi kepada orang yang lemah seperti gembala-gembala ini. Tuhan seperti bypass jalurnya. Oh ini gembala, mereka punya ketulusan hati. Mereka menantikan Mesias. Mereka menantikan pengharapan dari Tuhan. Tapi mereka mau datang kepadaku lewat bait suci gak bisa. Sudah, aku bypass jalurnya. Lewat malaikat. Langsunglah mereka yang menyambut Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang mereka sambut adalah Tuhan yang berinkarnasi berkemah di antara umatnya. Ketika manusia punya kerinduan datang pada Tuhan, tapi kondisinya adalah kondisi yang najis, gak bisa datang. Mau datang ke bait sucinya pun rusak. Maka pengharapannya di mana? Pengharapannya bukan ketika saya yang najis mau mendekat datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang tahir, yang suci, yang kudus yang datang kepada yang najis. Saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan Yesus banyak sekali melakukan klaim bahwa dia adalah bait suci. Di dalam Injil Yohanes kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengatakan, rombaklah bait suci ini dalam 3 hari dan aku akan membangunnya kembali. Lalu orang-orang pada bingung, kamu ini ngomong sembarangan ya. Bait suci ini bertahun-tahun loh dibangun. Bukan cuma 1-2 tahun dibangunnya, berpuluh-puluh tahun bangun bait suci ini. Lalu kamu katakan dalam 3 hari dirombak, lalu kamu bisa bangun kembali. Gimana caranya? Lalu kemudian Yohanes memberikan satu catatan kutipan redaksi. Yang dimaksud oleh Yesus adalah tentang tubuhnya sendiri. Ini adalah klaim Yesus bahwa dia adalah bait suci, saudara sekalian. Dan ada klaim-klaim yang lain yang menunjukkan bahwa dia mengidentifikasi dirinya dengan bait suci. Dan terutama di dalam Injil Yohanes di dalam pasal yang 14 ini, diam di antara kita. Ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkemah di antara umatnya. Dia Allah yang menjadi bait suci bagi umatnya. Maka sekarang yang namanya bait suci, namanya tempat kudus Tuhan, tidak lagi terikat dengan tempatnya, tetapi terikat dengan Yesusnya. Kalau orang mau datang pada Tuhan ke suatu tempat, tempatnya rusak, gak bisa datang juga kan? Seperti yang kita sudah lihat di bait sucinya najis, gimana orang bisa datang pada Tuhan? Gak bisa. Tapi bait suci yang sejati yaitu Yesus tidak mungkin najis karena dialah yang sang kudus dari Tuhan. Saudara sekalian, bait suci itu adalah tempat pertemuan antara surga dan bumi. Sekali lagi ya, jadi kemah suci di perjanjian lama, bait suci itu seperti titik temu antara surga dan bumi. Tuhan ada di mana? Tuhan ada di surga, manusia di bumi. Mau bertemu dengan Tuhan bagaimana? Tuhan adanya di surga.
maka ada satu lokasi yang Tuhan tentukan menjadi intersect, ya, menjadi satu bagian bagaimana umat Tuhan bisa bertemu dengan Tuhan. Itu di bait suci. Tapi sekali lagi, bait sucinya najis. Jadi bagaimana bisa punya titik temu bertemu dengan Tuhan? Titik temunya sekarang digantikan dengan Yesus. Yesus menjadi kemah sejati, menjadi bait suci sejati, sehingga ketika orang mau datang pada Tuhan lewat Yesus yang tidak mungkin dinajiskan. Dan orang yang datang pada Yesus akan Dia sucikan. Nah, maka ini pengharapan ya saudara sekalian untuk kita semua, ya, bahwa Yesus sebagai tabernakel sejati memberikan akses yang nyata, yang sejati. Yang dulu sudah berlalu, ini tidak bisa. Sudah banyak orang buat dan ini akhirnya dinajiskan. Tetapi yang datang kali ini tidak mungkin dinajiskan oleh orang. Tapi justru Dia akan menyucikan banyak orang. Maka daripada itu saudara sekalian, di dalam Injil Yohanes ini dikatakan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kemuliaan yang diberikan kepada kita dan telah kita lihat kemuliaannya tersebut. Saudara sekalian, pada saat itu ya, orang yang melihat langsung Tuhan Yesus akan tahu dan sadar, inilah kemah Allah yang sejati. Ini dikatakan oleh Injil Yohanes. Tuhanku adalah Tuhan yang membuat aku bisa mengakses Tuhan kembali. Aku yang najis bisa punya kesempatan berelasi dengan Tuhan kembali. Pertanyaannya saudara sekalian, apakah kita juga adalah orang-orang yang melihat langsung Tuhan Yesus? Kan tidak ya. Kita memang tidak melihat langsung Tuhan Yesus secara fisik, tetapi kita bertemu dengan Tuhan Yesus secara spiritual. Melalui Roh Kudus. Melalui adanya Roh Kudus, itulah yang membuat kita dapat bertemu dengan Yesus yang adalah bait suci tersebut yang sejati, dan kita bisa punya akses kembali kepada Tuhan. Maka saudara sekalian, di sini kita mendapatkan keindahannya. Bagaimana yang kudus tersebut datang ke dalam dunia. Dan kita bisa diangkat masuk ke dalam persekutuan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Saudara sekalian, saya sedikit mau menekankan bahwa ketika Yesus turun ke dalam dunia, Dia berinkarnasi ke dalam dunia, Dia bukan membawa kita dari bumi itu lalu ke surga, saudara sekalian, tidak. Tetapi justru Allah yang turun ke dalam dunia. Maka bumi ini jadi bagian yang penting. Seringkali beberapa orang Kristen punya paradigma adalah yang penting itu apa sih? Di dalam kekristenan yang penting adalah masuk surga. Yang penting itu adalah tentang surga. Nah saudara sekalian, surga tentu penting. Karena disitulah tahta Tuhan. Tapi saudara sekalian, surga penting tapi bumi juga penting. Kenapa penting? Karena Tuhan turun ke dalam dunia dan Dia berinkarnasi. Apakah tubuh ini penting saudara sekalian? Tubuh juga ada aspek pentingnya. Bukan berarti kita menghidupi kehidupan kita untuk menyenangkan aspek tubuh kita saja, bukan. Tetapi ada aspek jasmani dan tubuh yang juga Tuhan perhatikan. Karena apa? Karena Dia berinkarnasi ke dalam dunia dan juga mengambil natur manusia. Punya tubuh manusia sama seperti kita, saudara sekalian. Maka saudara sekalian, Tuhan yang mau ambil tempat di dalam dunia ini, maka ada tempat yang nyata. Urusan kekristenan bukan cuma sekedar urusan rohani, jiwa saya masuk surga. Tetapi ada aspek jasmani, hidup saya yang tinggal dalam dunia ini menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kekudusan Tuhan. Sekali lagi ya, ini paradigma yang perlu kita perhatikan sama-sama. Bahwa menjadi Kristen bukan cuma sekedar urusan rohani, jiwa saya masuk surga. Tetapi ada urusan saya punya tubuh di dalam dunia ini memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang turun ke dalam dunia berinkarnasi juga pakai tubuh yang sama seperti saya. Tuhan Yesus kan pelayanannya nggak seperti roh yang melayang-layang. Dia pakai tubuh. Dengan tubuhnya Dia melayani. Dengan tubuhnya Dia menyatakan kepada umat Tuhan siapa Tuhan dan juga bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah begitu juga dengan kita saudara sekalian, bahwa ketika kita hidup dalam dunia ini bukan cuma sekedar yang penting itu saya mati masuk surga. Itu penting nggak? Penting. Tapi yang tidak kalah penting, menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia. Itulah kan yang kita doakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ada kepentingan kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Ya Tuhan Yesus sendiri pun inkarnasi, saudara sekalian. Maka saudara sekalian, saudara tinggal di mana? Saudara di kota apa? Saudara pekerjaannya di mana? Saudara ada di lingkungan, di tata kota, ada di rumah tangga seperti apa? Itu penting. Yang dikuduskan oleh Tuhan bukan cuma sekedar urusan hati dan rohani, ini penting. Tetapi ini saja nggak berhenti di sini. Dinyatakan. Ketika bait suci yang sejati sudah ada,
lalu kita datang pada Yesus, maka kita jadi orang yang juga dikuduskan dan disucikan. Jadi sudah beres hatinya? Sudah beres. Masih ada dosa nggak? Masih. Tetapi secara status saya sudah menjadi orang yang disucikan oleh Tuhan karena saya punya akses terus-menerus kepada Tuhan Yesus. Karena saya percaya pada Dia. Jadi urusan hati saya bersih sudah beres. Tetapi kan orang-orang di sekitar kita masih banyak yang belum beres. Nah ini menjadi tugas kita. Karena apa saudara sekalian? Karena setelah Tuhan Yesus menjadi bait suci yang sejati, kita dipanggil juga menjadi bait sucinya yang kecil. Atau dengan istilah lain seperti mini temple. Siapa the true temple yang sejati, bait suci yang sejati? Yesus Kristus. Tetapi kita dipanggil menjadi mini temple, ya, bait suci kecil. Nah kita tahu saudara sekalian bahwa Paulus mengatakan tubuhmu adalah bait suci. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal dalam diri saya, maka supaya seperti bait suci. Kembali kita ingat, bait suci ini tugasnya apa? Bait suci ini tugasnya adalah tempat bertemunya antara manusia dengan Tuhan. Maka saya di dalam tubuh saya, ketika saya sudah percaya pada Kristus, saya bisa bertemu dengan Tuhan. Karena Dia adalah Mesias, karena Dia adalah kemah suci yang sejati. Tetapi saudara juga punya peran untuk membawa orang lain masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena saudara dipanggil menjadi bait suci juga, sama seperti Kristus. Maka marilah kita ajak orang untuk bertemu dengan Tuhan. Di mana? Di circle terdekat saudara. Ya. Saudara ada lingkungan apa? Saudara ada di kantor apa? Saudara ada di tempat kerja apa? Saudara di rumah tangga menyaksikan Kristus atau tidak di dalam keluargamu? Karena itulah menjadi bagian bagaimana kita menyerupai Kristus yang adalah bait suci sejati. Mempertemukan orang dengan hadirat Tuhan. Orang yang najis dipertemukan dengan Tuhan yang kudus. Lewat siapa? Lewat saya yang sudah disucikan oleh Tuhan. Kenapa saya bisa melakukan ini? Karena saya sudah terlebih dahulu punya akses kepada kemah suci yang sejati. Nah ini saudara sekalian yang menjadi salah satu bagian bagaimana kita datang pada Tuhan dan menjadi bait suci yang kecil. Dan ini jadi panggilan kita. Panggilan gereja itu menjadi bait suci yang kecil. Bait suci yang sejati siapa? Kristus. Bait suci yang kecil adalah gereja dan juga saudara dan saya. Maka kita punya peran untuk mempertemukan orang dengan Tuhan. Masih banyak orang-orang najis di luar sana. Bukan berarti kita membanggakan diri karena kita sudah ditahirkan oleh Tuhan. Kita pun juga masih jatuh bangun. Tetapi kita tahu di mana satu-satunya tempat orang bisa bertemu dengan Tuhan yang tidak mungkin dinajiskan lagi. Bait-bait suci yang lain, tempat-tempat ibadah yang lain bisa dimasukkan berhala dan menjadi najis. Belum lagi berbicara mereka menyembah Allah yang salah. Tapi kita tahu ada kemah suci yang sejati yang tidak mungkin dinajiskan, yang fix pasti. Dan kita ajak orang, ayo bertemu dengan Tuhan. Maka di momen Natal ini mari kita ajak orang-orang yang masih najis tapi punya kerinduan. Saya tahu saya najis tapi saya nggak bisa bertemu sama Tuhan. Nyatakanlah itu pada mereka. Walaupun kamu najis, kamu bisa ditahirkan kembali. Dan tempat ini, tempat yang Tuhan nyatakan kepada manusia tidak mungkin dinajiskan. Karena Dia adalah yang Sang Kudus yang datang ke dalam dunia ini. Maka ada satu tempat yang kudus yang kita bisa nyatakan dalam dunia. Saudara ada di rumah, saudara ada di kantor, saudara di manapun. Jadikanlah tempat itu tempat yang kudus. Karena Tuhan datang ke dalam dunia, berdiam bersama dengan umatnya, menjadikan tempat di mana Dia berada itu menjadi tempat yang kudus. Tetapi tempat yang kudus tidak tanpa orang-orang yang kudus. Tempat yang kudus kalau diisi dengan orang yang najis menjadi tempat yang najis. Sama seperti bait suci yang kita bicarakan tadi saudara sekalian. Sama dengan bait suci yang dimasuki oleh orang-orang yang mau markup harga korban bakaran. Tempatnya sih suci kelihatannya. Tapi orang-orang yang mengisinya orang-orang najis. Yang gak jadi suci saudara sekalian. Tapi tempat yang najis dimasuki dengan orang yang kudus menjadi tempat yang kudus bagi Tuhan. Terus sekalian saya mungkin sedikit tutup dengan cerita yang pernah diangkat oleh Pendeta Heru, dan ini menurut saya bagian yang baik sekali menjadi ilustrasi. Pendeta Heru pernah mengatakan dia membaca gitu ya satu bacaan artikel, lalu di bacaan artikel tersebut ada seorang wanita yang memberikan kesaksian keterangan di zamannya Ahok gitu ya. Dia mengatakan saya benci sama Ahok, saya benci sama dia. Karena dia pekerjaan saya hilang. Dulu saya bisa kerja, saya bisa cari uang dengan mudah. Sekarang pekerjaan saya sudah hilang. Gak bisa melakukan pekerjaan lagi. Akhirnya saya mesti pergi dari tempat tersebut dan saya akhirnya pergi ke tempat yang agak jauh dari sana. Dan
dan saya hidup. Dan kemudian setelah berapa waktu lamanya saya kembali ke tempat tersebut. Tempat dulu biasa saya tinggal dan saya bekerja. Dan ketika saya kembali kepada tempat tersebut, saya melihat ada sedikit perubahan. Ternyata bukan cuma sedikit, tetapi cukup banyak. Tempat yang dulu saya tinggali, yang agak kumuh, yang dipandang oleh banyak orang adalah tempat yang busuk, tapi sekarang menjadi tempat bermain anak-anak. Tempat di mana keluarga saling bertemu, tempat di mana orang-orang bisa berkumpul dan juga saling mendapatkan edukasi, mendapatkan kehidupan yang layak. Dulu saya orang yang bekerja di dalam pekerjaan yang tidak benar. Tetapi karena dia, sekarang saya kehidupannya sudah berubah. Saya tidak lagi menjalani pekerjaan tersebut. Saudara tahu lokasi di mana? Kalijodo. Tempat yang najis akhirnya dikuduskan. Kenapa? Karena ada orang kudus yang intervensi di sana. Saudara, kita sekali lagi ya. Daud punya perannya masing-masing, Salomo punya perannya masing-masing, saudara punya perannya masing-masing. Mari kita kuduskan tempat-tempat di mana kita ada. Itu yang jadi panggilan kita, karena Tuhan kita sudah menguduskan tempat yang Dia inginkan. Dia sudah merestorasi tempat kudusnya. Di bait suci dia restorasi. Hati manusia yang busuk dia restorasi. Dan satu hari nanti semua dunia, segala alam semesta akan dia restorasi dan akan dia pulihkan. Segala titik noda yang najis-najis itu akan bersih di dalam hari penghakiman. Di dalam hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Segala sesuatunya akan menjadi baru dan akan pulih. Tidak ada lagi yang najis, semuanya akan menjadi bersih dan memuliakan nama Tuhan. Itulah pengharapan kita. Maka mari kita sama-sama berjuang sambil terus menantikan datangnya Kristus yang kedua, di mana segala sesuatunya dipulihkan dan kita menjadi umat Tuhan yang melihat kehidupan yang begitu indah, yang damai sejahtera dengan tidak ada lagi kenajisan dosa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk teguran bagi kami, untuk kami terus bekerja untuk menguduskan lokasi di mana kami berada, karena Engkau adalah Allah yang kudus yang sudah terlebih dahulu datang pada kami. Tuhan, kami dengan segala keterbatasan kami dan juga kehinaan kami tidak mungkin datang padamu kalau Engkau tidak terlebih dahulu datang pada kami. Ritual-ritual keagamaan kami, tempat-tempat yang kami anggap suci, hal-hal yang kami anggap bisa membawa kami menjadi orang saleh, tidak membuat kami bisa sanggup datang padamu. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah mengutus anak-Mu yang tunggal ke dalam dunia ini, sehingga kami boleh datang padamu, sehingga kami boleh bertemu dengan-Mu ya Tuhan. Sekalipun keadaan kami najis, tapi keadaan kami disucikan karena kami berada di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran ini, dan kiranya Tuhan pimpin kami ya Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi pelayan-Mu, untuk menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.